Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, jumpa lagi bersama kami AZ Channel. Di video kali ini kami akan menceritakan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam adalah cucu dari Ishak, atau cicit Nabi Ibrahim. Silsilah lengkapnya adalah Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim bin Azar bin Nahur bin Suruj bin Rau bin Falij bin Abir bin Syali bin Arfahsad bin Syam bin Nuh. Yusuf merupakan putra ketujuh. Ada sumber mengatakan anak ke-11 Yakub, dan Yusuf mempunyai ibu yang dikenali sebagai Rahil atau Rahel, dengan adiknya, Bunyamin atau Benyamin. Sedangkan saudaranya yang lain berasal dari ibu yang berbeda. Yusuf menikah dengan seorang gadis yang bernama Asyenat, kemudian memiliki dua orang anak yang bernama Manesa atau Manasye, dan Epiraim atau Efraim. Sedangkan Ibnu Katsir dalam kitabnya yang berjudul Qisasul Anbiya, menuliskan bahwa Yusuf menikahi Rahil binti Ra'il, janda dari Kitfir, kemudian lahirlah dua orang putra, yakni Efraim dan Mansa. Nabi Yusuf alaihissalam mempunyai 12 orang saudara lelaki dan mempunyai rupa yang tampan dan dimanja oleh bapaknya. Walau bagaimanapun, ibu kandungnya wafat ketika ia berusia 12 tahun. Ini membuat Nabi Yusuf dan saudaranya, adiknya, Bunyamin disayang ayahnya. Kasih sayang berlebihan yang diperolehnya dari Nabi Yakub membuat iri dan dengki saudara-saudara yang mewujudkan komplot menarik perhatian bapak mereka. Mereka berencana untuk membunuh dia. Yahusa, anak lelaki keempat dari Yakub dan yang paling tampan dan bijaksana di antara mereka, tidak setuju dengan rencana pembunuhan itu karena perlakuan tersebut adalah dilarang. Maka, demi menghalau Yusuf, dia merencanakan untuk mencampakkan dia ke dalam sebuah sumur tua, yang terletak di persimpangan jalan tempat kafilah-kafilah dagang dan para musafir beristirahat. Dengan itu, kemungkinan Yusuf akan diselamatkan dari sumur tersebut dan dibawa oleh siapa saja untuk dijadikan budak. Al-Quran mengawali kisah Nabi Yusuf alaihissalam saat ia masih muda. Ia bermimpi melihat 11 planet, matahari, dan bulan bersujud padanya. Mimpi itu ia beritahukan kepada ayahnya, Yakub, yang menyuruhnya agar tidak memberitahukan mimpi itu kepada saudara-saudaranya yang pencemburu. Nabi Yakub sebenarnya tahu perihal tafsir atau tawil mimpi tersebut, bahwa Nabi Yusuf akan menjadi orang yang besar dan berpengaruh. Nabi Yusuf alaihissalam juga merupakan anak yang paling disayangi Yakub, sehingga saudaranya merasa cemburu dan mereka merencanakan suatu rencana untuk membuang Nabi Yusuf. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam meminta izin pada Nabi Yakub alaihissalam untuk membawa Nabi Yusuf alaihissalam pergi bersama mereka, dan mereka diizinkan. Dalam perjalanan, Yusuf dimasukkan ke dalam sumur dan ditinggal pergi oleh saudara-saudaranya hingga kemudian ia ditemukan oleh kafilah dagang yang kemudian menjualnya di Mesir. Orang yang membeli Yusuf adalah Kitfir, seorang raja Mesir yang mempunyai julukan Al-Aziz. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam di dalam Al-Quran dikatakan sebagai pria tertampan di dunia. Pernyataan ini digambarkan ketika Yusuf tumbuh remaja. Istri tuannya yang bernama Zulaiha menggodanya karena tidak bisa menahan diri dari daya tarik ketampanannya, dan setiap wanita yang melihatnya pasti terkesima, namun Yusuf menolaknya. Kisah ini diabadikan di dalam Al-Quran Surah Yusuf ayat 23 yang berbunyi, wanita yang rumahnya ditempati Yusuf di bawah kekuasaannya ingin merayu Yusuf agar ia mau menggaulinya. Wanita itu mendekat ke hadapan Yusuf dan menampakkan keindahan tubuhnya. Ia menutup semua pintu rapat-rapat dan berkata, "Kemarilah mendekat kepadaku, telah kusediakan diriku untukmu." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari segala bentuk kejahatan. Bagaimana mungkin aku melakukan hal itu bersamamu sementara suamimu yang mulia itu adalah tuanku yang telah memposisikan aku dengan baik. Sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang menzalimi manusia dengan berkhianat melakukan zina." Zulaiha pun mengancam Nabi Yusuf akan dipenjarakan jika tidak menuruti kemauannya. Di dalam Al-Quran Surah Yusuf ayat 32 dijelaskan, istri Al-Aziz mengomentari omongan mereka dengan berkata, "Pemuda tampan yang telah memesona dan membuat kalian terkagum-kagum itulah yang membuat kalian mencerca aku. Aku telah memintanya dan mencoba memperdayanya untuk memenuhi ajakanku, tetapi ia enggan, seakan-akan dirinya terjaga dan ia ingin selalu terus menjaganya. Sungguh, jika ia tidak menuruti perintahku,
maka ia akan dijebloskan ke dalam penjara dan akan menjadi terhina. Namun, Nabi Yusuf tetap teguh dan ia akhirnya dipenjarakan. Dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam selanjutnya diceritakan bahwa di dalam penjara, mereka mengetahui bahwa Yusuf memiliki kejujuran yang tinggi dan dapat menafsirkan mimpi. Nabi Yusuf alaihissalam berhasil dalam menafsirkan mimpi dua tahanan lainnya. Mimpi mereka adalah bahwa salah satu dari mereka akan dihukum mati, dan yang lainnya akan dibebaskan dan kembali bekerja sebagai penuang air minum raja. Maka, Nabi Yusuf meminta pada temannya yang akan dibebaskan untuk mengemukakan masalahnya kepada raja. Namun, ketika dibebaskan, ia melupakan Nabi Yusuf, sehingga ia tetap di penjara. Kisah Nabi Yusuf selanjutnya diceritakan bahwa beberapa tahun kemudian, raja bermimpi dan menanyakan apa artinya. Penuang minuman tersebut akhirnya ingat pada nasib Nabi Yusuf, dan ia menanyakan Nabi Yusuf alaihissalam apa arti mimpi raja. Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi raja bahwa akan terjadi 7 panen yang berlimpah, kemudian diikuti 7 panen yang sedikit, dan kemudian ada tahun yang penuh dengan hujan. Raja yang mendengar tafsir Yusuf, akhirnya memanggilnya. Namun, sebelumnya Nabi Yusuf meminta kepada orang-orang yang menuduhnya ditanyai apa yang sebenarnya terjadi. Zulaiha akhirnya mengakui apa yang dilakukannya pada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf akhirnya dibebaskan dan raja menghendaki ia bekerja untuknya. Yusuf akhirnya meminta agar ia ditugaskan untuk mengurus hasil bumi di negeri itu. Selama tahun-tahun yang diramalkan paceklik, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam datang ke Mesir untuk meminta makanan. Mereka diperbolehkan menghadap Yusuf yang mengenal mereka, namun mereka tidak. Yusuf meminta mereka jika ingin meminta makanan lagi, mereka diharuskan membawa adik laki-laki bungsu mereka. Mereka akhirnya membawa adik bungsu mereka pada pertemuan berikutnya. Pada adik bungsunya itulah, Nabi Yusuf mengungkapkan kisahnya bahwa ia diperlakukan jahat oleh kakak-kakaknya. Nabi Yusuf akhirnya bekerja sama dengan adiknya. Adiknya untuk sementara ditinggal bersamanya. Nabi Yusuf berpura-pura bahwa adiknya ditahan karena mencuri gelas minum raja. Pada saat itu juga, Nabi Yakub kehilangan penglihatannya karena merasa kehilangan Yusuf dan saudaranya. Dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam selanjutnya diceritakan bahwa ketika saudara-saudara Nabi Yusuf datang lagi kepadanya, Yusuf mengungkapkan jati dirinya pada mereka. Saudara-saudara Nabi Yusuf akhirnya meminta maaf atas tindakan mereka. Nabi Yusuf kemudian meminta mereka membawakan bajunya kepada ayahnya dan mengusapkan pada wajah ayahnya untuk memulihkan penglihatannya dan juga memerintahkan mereka untuk membawa orang tua dan keluarga mereka ke Mesir. Setelah tiba di Mesir, orang tua dan saudara-saudaranya bersujud untuk menghormatinya. Nabi Yusuf kemudian mengingatkan akan mimpinya pada masa muda yang ditafsirkan oleh ayahnya, 11 planet, matahari, dan bulan bersujud padanya. Nabi Yusuf dan Zulaiha dipertemukan kembali dan akhirnya berjodoh. Nabi Yusuf pun akhirnya menjadi pejabat negara, bahkan menjadi pengganti raja sebelumnya yang telah meninggal. Singkat cerita, Nabi Yusuf dipertemukan kembali dengan Zulaiha. Zulaiha pun berkata, Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengubah seorang raja menjadi budak karena dosa yang dilakukannya, dan mengubah seorang budak menjadi raja karena ketaatannya. Yusuf pun berkata, siapa itu? Kemudian orang-orang membawa Zulaiha ke hadapannya. Dan Zulaiha berkata, aku pernah mengurusmu dengan sepenuh hati, menyisir rambutmu dengan tanganku, dan membesarkanmu di rumahku. Aku telah memuliakanmu. Akan tetapi, kebodohanku telah mengubah semuanya, sehingga aku hancur. Hartaku habis, kemuliaanku hancur, kehinaan menguasaiku dan penglihatanku hilang. Setelah aku jatuh dari kedudukanku, kini aku menjadi orang yang dikasihani. Aku meminta-minta belas kasihan orang-orang. Ada yang kasihan melihatku, dan ada yang tidak. Inilah balasan bagi orang-orang yang membuat kerusakan. Mendengar itu, Yusuf menangis dan sedih.
Kemudian Yusuf berkata kepada Zulaiha, apakah masih ada yang tersisa dari rasa sukamu kepadaku sedikit? Zulaiha berkata, demi Allah subhanahu wa ta'ala, sekali memandang wajahmu lebih aku sukai daripada dunia dengan segala nikmatnya. Ulurkanlah kepadaku kepala cemetimu, cambuk. Yusuf kemudian mengulurkan cemetinya, dan Zulaiha meraihnya serta menaruh di dadanya. Yusuf alaihissalam merasakan ujung cemeti yang dipegangnya bergetar karena gejolak hati Zulaiha. Yusuf alaihissalam lalu menangis dan berlalu pulang ke rumahnya. Kemudian Yusuf alaihissalam mengutus seorang utusan menemui Zulaiha untuk menyampaikan, jika kamu mau, kami akan menikahkanmu dan membuatmu menjadi kaya. Seketika itu Zulaiha berkata kepada utusan tersebut, aku berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari ejekan raja kepadaku. Aku sudah tua, hartaku habis dan kemuliaanku sudah sirna. Apakah dia berkeinginan kepadaku sedangkan aku sudah tua? Pada minggu selanjutnya, saat Yusuf keluar dengan iring-iringannya, Zulaiha datang kembali menemuinya meminta bantuan. Yusuf lalu berkata, apakah utusanku tidak menyampaikannya kepadamu? Zulaiha berkata, aku sudah memberitahukanmu, bahwa memandang wajahmu sekali saja lebih aku sukai daripada dunia dan nikmatnya. Selanjutnya orang-orang suruhan Yusuf membawa Zulaiha dan memandikannya lalu membawanya kepada Yusuf. Saat itu, Yusuf alaihissalam bangkit mendirikan salat dan duduk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Zulaiha duduk di belakang Yusuf alaihissalam berdoa meminta agar kemudahannya, kecantikannya dan penglihatannya dikembalikan seperti muda. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengabulkannya, Zulaiha kembali muda, cantik, dapat melihat dan kembali. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan Yusuf karena telah menjaga apa yang diharamkan. Hubungan pun terjadi, dan Yusuf baru tahu bahwa Zulaiha masih perawan. Di mana suatu ketika Yusuf menanyainya, dan Zulaiha menjawab, wahai Nabiullah, suamiku impoten tidak bisa berhubungan dengan wanita. Ketika itu kamu demikian tampan, seakan tidak ada yang menandingi. Sehingga pada akhirnya Yusuf dan Zulaiha menikah. Kisah cinta Nabi Yusuf dan Zulaiha memberikan pelajaran penting bagi kita, bahwasannya jodoh tidak akan tertukar, dan tak akan kemana-kemana. Sebab, jika Allah subhanahu wa ta'ala sudah menakdirkan sepasang manusia untuk berjodoh, maka ia akan senantiasa memberikan jalan sebagaimana Nabi Yusuf dan Zulaiha yang dipertemukan kembali dalam sebuah ikatan yang sah. Sekian kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dukung channel ini agar lebih berkembang dengan cara like, komen dan subscribe, juga nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.